Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang sudah hadir siang hari ini. Selamat datang dalam acara Virtual Full Roadshow Edukasi Literasi Keuangan untuk Sekolah Dasar Persembahan dari Permata Hati dan Pibo. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Nadia dari Permata Hati, yaitu Departemen Tanggung Jawab Sosial atau CSR dari Permata Bank, dan sayalah yang akan memandu acara selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, sebelum acaranya dimulai, Bapak Ibu perkenankan saya untuk mengingatkan kembali ada beberapa house rules di sini, mungkin bisa mohon dibantu dari panitia untuk di-share screen beberapa house rules-nya. Oke, nah ini dia beberapa house rules-nya Bapak Ibu. Mungkin bisa lanjut ke halaman berikutnya. Ya, kami mohon bantuannya agar Bapak Ibu mengganti display nama Zoom-nya dengan nama panggilan underscore asal sekolah underscore asal kota. Dengan contoh seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di layar. Dan juga selanjutnya bisa next. Ya. Selanjutnya mohon agar sama-sama mematikan mikrofonnya atau di-mute kecuali jika diminta untuk berbicara dan agar dimatikan videonya saat ada presentasi materi berlangsung supaya lancar semuanya. Nanti juga selama sesi nanti juga kami akan ada sesi diskusi dan akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk menulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat dan nanti juga pada saat sesi Q&A juga berkesempatan untuk raise hand jika ingin bertanya. Oke, baik. Itu saja house rules-nya. Ya, terima kasih panitia. Oke. Selanjutnya sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada 23 sekolah dasar dan dari 9 kota yang sudah hadir siang hari ini. Selamat datang juga saya ingin mengucapkan kepada Ibu Richelle Maramis selaku Head of Corporate Affairs dari Permata Bank, kepada Kak Aisyah Habir selaku founder dan CEO dari Pibo, pelopor perpustakaan digital anak, sekaligus juga kolaborator utama kami nih dalam edukasi literasi keuangan untuk anak. Dan ada Kak Nindya Maya juga, salah satu kolaborator juga dalam edukasi literasi keuangan anak untuk sekolah dasar bersama kami. Selamat siang semuanya, sekali lagi selamat datang, senang sekali, alhamdulillah siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya, berkumpul di sini meskipun masih dalam situasi, masih jarak-jarakan nih, kita masih virtual. Acara ini merupakan bagian dari inisiatif Permata Hati, yang mana kami adalah CSR dari Permata Bank yang selalu berupaya untuk berkontribusi di tengah masyarakat dengan hati berdasarkan 3 pilar utama kami yaitu education, empowerment, dan enhancement. Dan sebagai institusi keuangan, tentu saja fokus kami yang utama adalah edukasi, khususnya edukasi literasi keuangan ya Bapak Ibu. Dan kami percaya bahwa untuk membangun bangsa yang sejahtera dan masyarakat yang cerdas finansial, kita harus memulai sejak sedini mungkin. Maka itu Permata Hati aktif untuk bermitra dan menyebarkan edukasi literasi keuangan kepada berbagai kalangan range usia, termasuk juga adik-adik di sekolah dasar. Dan dalam acara Virtual School Roadshow kali ini, kami akan menyampaikan berbagai inisiatif edukasi literasi keuangan khusus untuk sekolah dasar yang sudah kami lakukan bersama Pibo beberapa tahun belakangan ini, dan kami akan memaparkan juga bagaimana edukasi ini bisa berdampak positif bagi sekolah dasar, dan siswa-siswi Bapak Ibu semua. Nah, format acara hari ini adalah diskusi dan nanti akan ada pemaparan juga, dan kami akan menghadirkan beberapa inisiator dan kolaborator dalam edukasi literasi keuangan pada anak di sekolah dasar, dan tentunya kami juga akan mengundang Bapak Ibu untuk turut berpartisipasi dengan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat gitu. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin mengundang kepada Bapak Hanggoro Seno selaku Head of Corporate Social Responsibility atau Head of CSR dari Permata Bank untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Kami persilakan kepada Mas Hengki. Baik, terima kasih Kak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Richelle Maramis selaku Head Corporate Affairs Permata Bank, Kak Andre Sebastian selaku Head External Communication Permata Bank, dan teman-teman Permata Hati. Apa kabar Kak Aisyah Habir dan kakak-kakak dari Pibo, Kak Nindya Maya
senang bertemu kembali ya Kak. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang hadir di tengah kesibukan mengajar. Terima kasih sekali atas perjumpaan ini ya Pak, Bapak Ibu. Perkenalkan kami, kami akan mengenalkan acara Virtual School Roadshow Edukasi Literasi Keuangan ini adalah satu persembahan dari Permata Hati, dari Permata Bank. Permata Bank selaku Institut Perbankan di Indonesia merupakan sudah menjadi komitmen kami untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang digaungkan oleh pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Untuk itu, kami bekerjasama dan berterima kasih atas support dari OJK, Bank Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta beberapa yayasan institusi pendidikan yang membantu untuk menyebarkan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang. Khususnya untuk literasi keuangan yang fokus kepada usia anak-anak sekolah dasar, kami memiliki program yang dinamakan Permata Bangkit Cilik. Permata Bangkit Cilik ini sudah 8 tahun berlangsung dan menjadi tekad kami, menjadi kepercayaan kami bahwa semua memang harus dimulai sejak usia dini. Dengan modul yang mudah diserap dan metode pembelajaran yang menyenangkan, melalui Permata Bangkit Cilik, kami telah menanamkan kebiasaan menabung kepada lebih dari 650 siswa-siswi sekolah dasar selama ini. Dan selama 4 tahun, sejak 2019, kami bekerja sama dengan bacabibo.com dalam penyelenggaraan Permata Bangkit Cilik ini. Khususnya hari ini, kami hendak mengajak Bapak dan Ibu guru serta sekolah di mana Bapak Ibu mengajar untuk terus serta berupaya untuk meningkatkan bersama kami peningkatan literasi keuangan melalui edukasi sejak dini. Sebagai penutup dari kata pembuka saya hari ini, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan video Permata Bangkit Cilik berikut ini. Itu tadi Bapak Ibu video Permata Bangkit Cilik ya Mas Hengki ya. Terima kasih Mas Hengki untuk kata-kata sambutannya. Ya seperti yang tadi Bapak Ibu lihat itu tadi adalah cuplikan
video-video Permata Bangkir Cilik dari tahun 2019 ya. Jadi pada saat Oh, kami iya. awal-awal kami bekerja sama dengan Ibo nih untuk Permata Bangkir Cilik. Dan sayangnya dari 2020 karena pandemi, jadi kita harus melaksanakan Permata Bangkir Cilik secara online nih Bapak Ibu, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi sampai 2021 kemarin juga kami masih menjalankan dengan virtual, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu lanjut, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi hari ini kita akan diskusi dengan beberapa narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan Mas Hengki. Jadi langsung saja saya langsung mengundang kembali Mas Hengki untuk hadir bersama saya di sini. Kita akan diskusi dulu sama Mas Hengki untuk ngobrol-ngobrol tentang latar belakang ini semua dulu ya Mas Hengki ya. Nanti setelah itu kita Oke, akan oke. diskusi Baik. juga bersama dengan kolaborator Kak Nindya Maya, dan nanti juga akan ada salah satu peserta Permata Bangkir Cilik tahun lalu yang juga akan sharing di sini. Oke, sekarang dengan Mas Hengki dulu nih, Mas Hengki mungkin bisa terutama untuk di sini kan udah ada perwakilan, ada kepala sekolah dan guru-guru dari 23 sekolah dasar dari 9 kota ini. Alhamdulillah ya Mas Hengki ada dari sekolah Skarbawi juga di sini. Gitu kita mungkin biar kita ada latar belakangnya nih Mas Hengki bisa dijelasin dulu nih seperti apa sih sebenarnya komitmennya Permata Hati dalam edukasi literasi keuangan kepada anak, dan sebenarnya kenapa sih kita Permata Hati dan Permata Bank mau fokus di sini gitu, mau mencurahkan energi dan semangat kita di sini. Silakan Mas Hengki. Oke, terima kasih Kak Nadia. Jadi Permata Bank sebagai sebuah institusi atau lembaga jasa keuangan di Indonesia itu memang sudah memiliki komitmen, dan kami juga sangat mendukung apa yang dicita-citakan pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memang menciptakan generasi yang cerdas secara finansial begitu. Nah, ketika kita bicara generasi yang cerdas secara finansial, maka kita harus memulainya dari mana? Nah, Permata Bank ingin memulai dari sedini mungkin, yaitu dari adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar, di mana mereka kita mulai kita ajarkan kebiasaan menabung dari sedini mungkin, agar kemudian kebiasaan mulai tumbuh begitu ya, dan kemudian mereka bisa memberikan pengalamannya kepada keluarga maupun kepada teman-temannya yang lain begitu. Jadi tujuan kami tidak lain ada ingin mencetak generasi yang sadar menabung, mengerti upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu itu ada usahanya begitu. Jadi tidak hanya meminta kepada orang tua dengan mudahnya, tetapi mereka punya usaha bagaimana mereka ingin mendapatkan sesuatu, tapi mereka harus mengelola keuangannya sejak dini. Begitu kira-kira Mbak Nadia. Oke, setuju banget. Jadi emang itu untuk nilai-nilai seperti itu memang harus dibiasakan sejak dini ya Mas Hengki ya. Nah ini kan Betul, untuk iya. kita untuk menanamkan nilai-nilai tersebut ke anak-anak itu kan harus dengan sesuatu yang mudah diserap sama anak-anak nih Mas. Apa sih yang Betul. dibuat sama kita? Mungkin bisa di-share yang dibuat sama Permata Hati. Konsep apa misalnya untuk supaya anak-anak gampang nih menyerap untuk mengenai menabung dan pengelolaan keuangan ini? Oke, jadi kita tidak hanya memberikan serta-merta ilmu atau pendidikan dengan cara yang biasa begitu, tapi kita juga mulai memberikan sesuatu agar mereka itu kemudian bisa berpikir kreatif dan juga bisa berjiwa pemimpin gitu ya. Kami punya konsep pengelolaan keuangan yang selama ini sudah kita terapkan dan insya Allah memang bisa terserap oleh anak-anak dengan mudah, yaitu konsep 3 in ya. 3 in itu apa? 3 in itu adalah tabungin, jajanin, dan bagiin. Jadi tidak hanya konsep pengelolaan keuangan yang menabung saja begitu, tapi kita juga menanamkan pentingnya tadi bahwa jika ingin mendapatkan sesuatu mereka harus menabung dulu. Ketika sudah cukup tabungannya, mereka baru bisa jajanin. Yang kedua tuh ya. Jadi pertama adalah tabungin, lalu yang kedua adalah jajanin. Jadi mereka bisa mendapatkan sesuatu. Lalu satu lagi yang tidak perlu lupa adalah kita juga sudah menanamkan pentingnya berbagi, sharing, bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kita punya konsep 3 in tadi, tabungin, jajanin, dan bagiin. Nah, kami juga berharap melalui Permata Bangkit ini modul-modul dan teknik pengajaran itu yang kami berikan sesuatu yang menyenangkan dan kemudian mudah diserap gitu.
Dan bermitra dengan Pibo sejak 2019, kami juga sudah menerbitkan 4 buku ya. Ini juga hasil karya dari adik-adik ini untuk kemudian kita letakkan di perpustakaan online di bacapibo.com. Begitu Kak Nadia. Oke, jadi bisa diakses secara gratis di bacapibo.com ya Mas Hengki ya. Betul, betul, iya. Nah, mungkin biar dapat gambaran juga nih Bapak Ibu di sini. 4 buku yang sudah kita terbitkan bersama dengan Ibu ini nih seperti apa sih buku-bukunya gitu? Sedikit teaser-teaser gitu mungkin Mas Hengki. Oke, jadi buku-buku ini pertama adalah hasil kreativitas dan ide dari anak-anak Permata Bangkir Cilik ini. Jadi mereka ini kita berikan suatu tugas ya, kemudian melalui tugas-tugas itu mereka menciptakan melalui imajinasi mereka buku-buku yang kemudian mereka ceritakan dengan bahasa mereka ya, lalu mulai diedit, kemudian mulai juga dikasih ilustrasi dan kemudian diterbitkan. Ada 4 macam buku yang bisa dibaca di www.bacapibo.com secara gratis, yaitu Bintang Pandai Mengelola Uang, Komik Literasi Keuangan, Kecil-Kecil Pandai Menabung, dan sebentar lagi yang akan kita lanjutkan itu Sahabat Permata Gemar Berbagi, begitu. Sahabat Permata Gemar Berbagi gitu ya Mas. Jadi di Betul, dalam betul. 4 buku ini itu terkandung nilai-nilai 3 in tadi ya Mas Hengki ya? Iya, betul. Ya. Jadi ada nilai 3 in, kemudian juga kreativitas mereka dan juga pengalaman mereka pribadi, apa yang mereka sudah lalui dengan tidak hanya dari Permata Bangkir Cilik ini, tapi juga keseharian mereka, begitu Mbak. Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan juga Mas Hengki, ini kan ada satu nih yang baru mau kita terbitkan yang tadi Mas Hengki sebutkan ya, Sahabat Permata Gemar Berbagi untuk yang terakhir ini. Boleh diceritakan nggak ini bedanya apa sih di antara, kan ini udah 4, tapi kan pastinya beda-beda dong Mas, biar supaya tidak monoton lah gitu ya, terus juga semakin Betul. variasi yang dibaca, materi yang dibaca sama anak-anak mengenai literasi keuangan. Yang terakhir ini yang Sahabat Permata Gemar Berbagi, apa sih yang beda gitu? Oke, jadi dari yang paling baru ini yang mau kita lanjutkan ini adalah kumpulan dari 5 cerpen terpilih ya, 5 cerpen terpilih dari para duta menabung tahun lalu, tahun 2021. Nah, selain pesan menabung, ada juga pesan kebaikan lain untuk berbagi. Jadi mereka dari ada beberapa tokoh di situ, ada 6 tokoh anak-anak di sana ya. Mereka itu adalah dibuatlah satu macam cerita bahwa mereka ini semuanya adalah teman-teman baik begitu. Jadi mereka ini saling bersahabat, mereka saling berbagi dan mereka punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu. Jadi karakter-karakter ini perbedaannya adalah saling terkait satu sama lain di dalam 5 cerita tadi begitu. Dan tidak lupa kami juga bekerja sama dengan penyunting kita yaitu Mbak Nindya Maya ya, yang juga mengajar di kelas menulis di Permata Bangkir Cilik. Nanti juga Mbak Nindya akan sharing mengenai hal ini begitu Mbak. Oke. Mungkin bisa dari panitia bisa ditampilkan nih di layar buku-bukunya. Siapa tahu Bapak Ibu mau lihat nih ada 4 buku-buku yang sudah diluncurkan. Bisa nggak? Atau mungkin sambil kita sambil ngobrol juga ya Mas Hengki. Ini terakhir deh, pertanyaan terakhir Mas Hengki ya Mas. Kira-kira dengan adanya 4 buku ini, harapannya Mas Hengki apa dengan adanya buku-buku ini yang sudah kita luncurkan bersama dengan Pibo, khususnya terkait dengan penanaman kebiasaan menabung buat anak-anak dan mungkin pengajaran buat orang tua dan guru-guru untuk mengenai literasi keuangan ke anak-anak. Harapannya seperti apa Mas Hengki? Oke, jadi kembali kepada tujuan Permata Bank tadi, bahwa kita mulai sedini mungkin memberikan literasi keuangan kepada anak-anak. Melalui buku-buku ini, pertama bisa diakses online dan gratis, begitu ya. Setelah itu juga menjadi media pengajaran, media pembelajaran untuk literasi keuangan kepada anak-anak dengan cara yang kreatif. Ya, kita tahu sekarang, apalagi dengan pandemi 2 tahun ini, semuanya serba online, semuanya serba praktis dan efisien ya. Jadi dengan gambar dan ilustrasi yang menarik, bahasa yang mudah dicerna, lalu cerita yang dekat dengan keseharian anak-anak ya. Saya rasa ini bisa menjadi satu pilihan buat anak-anak untuk buku bacaan yang bermanfaat pastinya, dan kemudian semoga bisa menjadi mengubah
kebiasaan mereka untuk mulai 3M tadi, mulai menabung, mulai bisa mendapatkan sesuatu dengan cara nabung tadi, jajan, dan kemudian sharing juga dengan berbagi tadi. Iya, ini dia sudah ada di layar nih ya Mas Hengki ya, keempat Betul, buku betul. kita Ini 4 nih, bukunya. hasil kolaborasi kami dengan Pibo, Bintang Pandai Mengelola Uang, Komik Literasi Keuangan, Kecil-Kecil Pandai Menabung, dan yang terakhir nih adalah Sahabat Permata Gemar Berbagi. Nah, ini Iya. dia. Empat-empatnya bisa diakses secara gratis di bacapibo.com ya Mas Hengki ya. Oke. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi Mas Hengki untuk sharing-sharingnya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab kembali bersama Mas Hengki juga ya. Terima kasih Mas Hengki. Baik, terima kasih Kak Nadia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan segera menghadirkan narasumber berikutnya, yaitu kolaborator kita dalam edukasi literasi keuangan kepada anak juga. Langsung saja saya undang kali ini ada Kak Nindya Maya, selaku penyunting buku Sahabat Permata Gemar Berbagi. Halo Kak Nindya, Maya, Kak Maya. Halo Kak Nadia. Apa kabar Kak Maya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini juga sebenarnya kita juga ada satu lagi nih, yang satunya lagi adalah narasumber kita nih, narasumber cilik nih. Ada kolaborator cilik kita, Duta Menabung tahun lalu, yang juga merupakan cerpen favorit kemarin 2021, ada Adik Fadil. Adik Fadil, apakah sudah hadir dan bisa bergabung bersama kita? Sepertinya belum ya, panitia. Oh, udah. Oh, halo. Halo Kak. Halo, selamat siang. Disapa dulu nih, ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru dari 9 kota loh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Oke, waalaikumsalam. Oke, baik, langsung saja kita mulai diskusi sesi kedua kita kali ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk pertama ke Kak Maya dulu ya. Kak Maya, aku mau tanya sama Kak Maya. Nah, Kak Maya ini kan sebagai penulis buku anak, storyteller, dan pengajar menulis kreatif untuk anak. Nah, kemarin juga Kak Maya sudah 2 kali kolaborasi dengan kami ya Kak ya. Sudah 2 kali berpartisipasi juga menjadi pengajar menulis kreatif di Permata Bangkir Cilik. Kalau boleh tahu, Kak Maya sendiri nih, mungkin sedikit background tentang Kak Maya deh. Kak Maya ini udah berapa lama sih mungkin berkecimpung di dunia penulisan buku anak, terus udah berapa buku mungkin yang udah ditulis gitu ya. Terus sekarang seperti apa kesibukannya? Apakah juga mengajar sehari-harinya? Apakah juga mengajar anak-anak? Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Nadia. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya dan kakak-kakak semuanya dari Permata Bangkir Cilik dan juga dari Pibo. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya ya bisa bergabung lagi dan berkolaborasi di buku yang kali ini akan diterbitkan gitu ya, yang akan diluncurkan. Nah, mengenai kapan sih sebagai edukator dan penulis buku anak itu, sebenarnya saya sejak tahun 2009 itu sudah mulai mengajar menulis kreatif untuk anak-anak gitu. Kemudian setelah mengajar menulis dan di tahun 2014 itu mulai belajar menulis dan memberanikan diri untuk mengirimkan buku ke penerbit gitu Kak. Jadi memang sangat bertahap banget. Awalnya saya belajar dari anak-anak ya. Dari mengajar, saya juga belajar, kemudian 2014-an memberanikan diri untuk mengirimkan naskah di penerbit dan alhamdulillah diterbitkan sampai sekarang kurang lebih ada sekitar 90 buku yang sudah diterbitkan, buku anak-anak ya. Alhamdulillah, ya, dan kegiatan saat ini sih masih tetap mengajar menulis untuk kelas kreatif, untuk anak-anak, untuk dewasa, dan ada beberapa proyek menulis dan juga masih terus mendongeng gitu. Oke, keren banget. Oke, Kak Maya, mungkin langsung saja kita masuk ke diskusi kali ini. Kak Maya, boleh tahu nggak awalnya tuh Kak Maya mau terlibat dan ikut berkontribusi di sini tuh kenapa sih gitu? Kenapa Kak Maya juga tertarik untuk ikutan mengajar di Permata Bangkir Cilik dan menjadi penyunting buku untuk Kecil-Kecil Pandai Menabung dan Sahabat Permata Gemar Berbagi ini? Silakan Kak Maya. Ya, terima kasih Kak Nadia. Ya, karena memang menyunting buku anak itu sesuatu yang sangat menyenangkan sekaligus menantang, Kak. Ya. Gitu. Jadi melalui membaca cerita
anak-anak itu kita bisa tahu bagaimana sudut pandang anak, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana anak-anak itu mengolah informasi dari sekitar gitu ya. Kemudian menuliskannya dengan bahasa yang apa adanya, bahasa yang apa namanya, keseharian gitu ya. Bahkan ada beberapa karya anak-anak itu yang mereka sudah matang secara tulisan. Ini juga kadang-kadang bikin kita tuh saat baca takjub sekali gitu ya, melihat karya anak-anak ternyata wah anak-anak ini ternyata pemahamannya udah seperti ini ya, cara menulisnya sudah matang seperti ini ya gitu. Selain itu, saya melihat bahwa dengan adanya buku, ini adalah sebuah karya abadi yang akan jadi jejak bagi anak-anak gitu. Jadi jejak karya abadi yang nantinya bisa mungkin menyentuh, menggerakkan, atau menginspirasi banyak orang melalui buku gitu. Karena kan kalau misalnya kita mengedukasi melalui buku, itu anak-anak akan bisa membaca cerita-cerita dan mungkin mereka bisa terinspirasi tanpa mereka itu merasa digurui gitu. Jadi senang banget pastinya dilibatkan dalam proses pendampingan dan penyuntingan buku ini, Kak. Oke, baik. Selanjutnya kalau boleh tahu ya Kak, ya Kakak kan sebagai storyteller, terus pengajar anak-anak juga gitu ya, dan passionate juga dalam penulisan buku cerita anak gitu. Kalau boleh tahu sebagai pengajar, Kakak ini merasa apa sih tantangannya mengajar anak-anak, terutama dalam hal penanaman nilai-nilai kebaikan seperti menabung gitu. Yang selama ini Kakak temukan challenge-nya tuh apa sih? Ya. Tentang kayak menanamkan akhlak, tentang menabung, ini kan sesuatu yang sangat lekat dengan keseharian, tapi terkadang emang lupa kita ajarkan gitu dalam materi pelajaran di sekolah sekalipun gitu ya. Hanya sebatas pada teori saja. Nah, jadi menurut saya untuk bisa mengajarkan dan menumbuhkan nilai-nilai baik, termasuk dengan menabung, ini memang yang pertama harus dari diri kita sendiri sebagai pengajar untuk bisa sebagai role model gitu ya, atau bisa sebagai contoh bagi anak-anak gitu. Karena ada yang bilang bahwa ketika kita mengajarkan apa yang kita lakukan, itu kata-katanya akan lebih powerful untuk anak-anak. Jadi kitanya harus praktek dulu sebagai pengajar, baru kita mengajarkan itu gitu. Dan anak-anak pasti akan melihat dari perilaku gurunya, apa yang disampaikan gurunya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai agent of change gitu ya, perubahan gitu untuk anak-anak itu sendiri gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai pengajar pasti kita punya bahan ajar yang sangat mumpuni, yang sangat baik, yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dan itu juga bisa sebagai sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai baik ya untuk anak-anak terkait dengan menabung gitu. Dan yang ketiga ini yang paling penting menurut saya yaitu bahan bacaan. Sekarang ini kan anak-anak ini sangat butuh sekali bahan bacaan yang berkualitas gitu. Sebuah negara tuh dia akan berkembang ketika dia punya buku-buku bacaan yang bagus dan ada generasi muda yang suka membaca. Itu negara akan berkembang dengan sangat pesat. Nah ini PR buat kita para pengajar yang langsung bersentuhan dan sebagai ujung tombak karena bersentuhan langsung dengan murid, kita harus bisa yang pertama mengenalkan buku bacaan yang memang sesuai untuk anak-anak, yang menyenangkan, yang ini ya yang punya pesan-pesan baik juga. Karena ketika anak-anak itu disampaikan cerita, kita tidak bisa kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka pasti akan banyak belajar. Siapa tahu ada yang tergerak, terinspirasi gitu ya dari cerita itu gitu Kak. Jadi melalui diri kita sendiri sebagai pengajar, kemudian melalui materi bahan ajar yang kita sampaikan dan lewat bahan bacaan. Dan saya melihat ini penting banget nih dengan adanya kolaborasi yang baik ini menghasilkan buku tentang menabung, ini sangat bagus banget, apalagi ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi yang terkait dengan menabung ini juga akan menyangkut dengan masa depan anak-anak ya Kak. Jadi kalau diberikan sejak dini ini pasti akan bagus banget untuk mereka. Iya, dekat dengan keseharian anak-anak ya Kak ya. Apalagi penulisnya juga untuk 2 buku terakhir ini adalah dari anak-anak sendiri gitu ya. Ceritanya yang buat adalah anak-anak untuk anak-anak, sangat dekat dengan kehidupan mereka gitu. Diharapkan nilai-nilainya dengan mudah diserap oleh mereka gitu ya Kak ya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin aku pindah dulu nih ke Adik Fadil. Halo. Nadia.
Iya, Adik Fadil, ini mau tanya dong, mau tanya kemarin kan Adik Fadil ini salah satu ceritanya Adik Fadil masuk ke dalam salah satu cerita yang ada di dalam buku Sahabat Permata Gemar Berbagi. Judulnya Layang-Layang Persahabatan. Ya, keren banget, keren banget loh. Kemarin ceritanya aku udah sempat baca. Kalau boleh tahu gimana sih ceritanya kemarin terpikir ide awal bikin cerita Layang-Layang Persahabatan itu, dan susah nggak sih kemarin waktu Fadil bikin ceritanya, karena kan di situ ada pesan-pesan menabung, pesan-pesan kebaikan, itu seperti apa? Boleh diceritain nggak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Putra Tala dari SDN PKB 03 Tangsel. Waktu itu nggak susah sih Kak, karena ceritanya mudah. Terus pas saya waktu itu bermain layang-layang, ada teman saya bermain layang-layang, minjam layang-layang teman saya. Lalu pas saya mainkan, layang-layang tersebut putus. Dan di situ saya berinisiatif untuk menggantikan layang-layang teman saya. Dan saya tidak minta uang kepada orang tua, tetapi saya menabung dari uang jajan saya, dan saya belikan layang-layang teman saya tersebut, saya gantikan dari toko online. Oh, jadi ceritanya ini kisah nyata ya Fadil ya? Iya. Oke, boleh tahu nggak kemarin waktu pas pertama kali Fadil tahu ceritanya Fadil terpilih ke dalam buku, gimana sih rasanya? Senang sama bahagia Kak, karena udah ceritanya dimasukin ke dalam buku cerita. Oke, bangga ya Fadil, bangga. Ya. Oke. Selanjutnya Kak Maya, aku balik ke Kak Maya lagi dulu deh. Kalau menurut Kak Maya, khusus untuk buku Sahabat Permata Gemar Berbagi ini mungkin bisa dielaborasi lagi. Tadi kan Mas Hengki udah sempat cerita juga. Kalau dari menurut Kak Maya, apa sih yang menarik dari buku ini? Yang menarik dari buku ini karena yang pertama buku ini ditulis oleh anak-anak. Jadi kita bisa mendengarkan suara anak itu seperti apa sih, seperti tadi yang Fadil ceritakan. Fadil ini ceritanya kan berdasarkan cerita nyata ya, kisah nyata. Jadi kita tahu bagaimana ketika dia memutuskan ya layangan teman-temannya, ternyata nggak hanya sekedar dia minta orang tuanya lagi, kemudian minta beliin lagi gitu ya, kemudian memberikan ke temannya, tapi ada sisi tanggung jawab di situ. Nah, jadi dalam buku ini pertama memang ditulis oleh anak-anak, tetapi buah pikirnya itu bisa membuat kita semua belajar sesuatu dari cerita itu. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab ketika kita melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa bermimpi, ingin mewujudkan sesuatu, dan kita harus punya rencana-rencana tuh gimana supaya mimpi kita tuh tercapai. Misalnya ada cerita tentang seorang anak yang pengen membelikan kain batik untuk kakeknya. Itu kan dia menyusun strategi gimana ya caranya supaya bisa memberikan batik tersebut, harus begini. Salah satunya dengan menabung. Dan menabung ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi seperti tadi yang sudah dijelaskan, menabung ini juga yang pertama bisa dibagiin, dijajanin, dan juga ditabungin. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga ada memikirkan orang lain dan juga masa depan gitu. Jadi uang yang kita miliki sekarang ini tidak hanya untuk kita saat ini dan dihabiskan begitu aja, tapi bisa kita kelompok-kelompokkan gitu. Di sini pun anak juga akan belajar untuk berpikir lebih jauh ke depan seperti itu Kak. Jadi memang walaupun memang pesannya ini tentang menabung dan berbagi, tapi ketika kita membaca ceritanya, apalagi ini dari anak-anak, ini akan membuat kita, oh iya ya, dari menabung tuh anak-anak bisa belajar menahan diri, disiplin, punya mimpi, ikut memikirkan orang lain, empati, dan sebagainya gitu. Dan karena ceritanya juga beragam, idenya juga sangat, ini dinamis sekali ya, maksudnya idenya itu sangat dinamis dan variatif, jadi ini sangat menarik sekali untuk dibaca deh. Pokoknya untuk Bapak Ibu harus menyempatkan untuk membaca cerita dari buku ini karena keren banget sih menurut saya, dan kita kadang-kadang nggak percaya begitu melihat tulisannya, oh ini ditulis oleh anak SD ya gitu, karena pemikirannya, caranya untuk menyusun kalimat itu udah matang sekali. Ya, kalau saya boleh izin juga untuk menambahkan juga, memang kemarin waktu saya sempat baca juga kelima cerita ini juga memang kalau
bahasanya kita misalnya nonton film atau series ini tuh plotnya nggak kelihatan ini bakal gimana gitu. Jadi bikin penasaran gitu ya. Bener Kak. Oke, mungkin sebagai Kamaya sebagai penyunting, kalau boleh tahu kemarin challenge-nya apa Kak? Suka duka dan challenge pada saat menyunting Sahabat Permata Gemar Berbagi ini, karena kalau aku kan pada saat baca nih udah jadi bagus nih gitu ya, udah jadi karya yang jadi ini. Kalau Kak Maya sebagai penyunting kemarin challenge-nya apa? Oke, challenge-nya itu memang naskahnya banyak gitu ya, tapi senang banget karena banyak yang terlibat gitu ya, banyak yang ikut serta gitu kan. Kemudian yang kedua, bingung milihnya Kak. Karena ternyata memang ada beberapa cerita dari beberapa anak, kan kita harus pilih 5, padahal ternyata yang bagus banyak gitu. Jadi bingung memilih yang ini yang paling bagus nih mana ya. Ternyata memang saya melihat potensi anak-anak ini dalam hal literasi menulis itu sangat bagus. Jadi untuk Bapak Ibu yang di sekolah, mohon untuk terus memberikan ruang kepada anak-anak ini untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang menulis. Karena ketika ini terus diasah, terus digali, mereka pasti akan menjadi sesuatu dengan kemampuan menulisnya ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya. Mungkin satu lagi nih. Pertama aku mau tanya ke Fadil dulu. Fadil, boleh tahu nggak kalau Fadil sendiri dengan diterbitkannya buku Sahabat Permata Gemar Berbagi ini, harapannya apa? Harapannya semoga buku cerita saya banyak digemari orang sama dibaca. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang lain untuk menabung gitu ya Fadil ya. Ya. Oke, terima kasih Fadil. Untuk Kak Maya, mungkin pertanyaannya sama? Ya, kalau saya harapannya semoga buku ini menemui sebanyak mungkin pembaca. Karena harapannya melalui buku ini, cerita dan pesan-pesan yang ada di dalamnya itu bisa menginspirasi, menggerakkan, memberikan perspektif berpikir yang baru bagi anak-anak untuk lebih cerdas mengelola keuangan sejak dini. Karena bagaimanapun anak-anak ini punya masa depan yang masih panjang, jadi perlu ditata sejak dini. Salah satunya menata keuangan dulu nih, ya kan? Pendidikan itu semuanya butuh keuangan kan ya, jadinya perlu ditata sejak dini dan anak-anak bisa kok diajari itu semua gitu. Jadi semoga bisa banyak menginspirasi para pembaca cilik untuk lebih gemar menabung supaya punya masa depan yang gemilang nantinya. Oke, baik, terima kasih Kak Maya dan terima kasih juga Dik Fadil. Semangat terus ya belajar dan berkarya itu. Karena Jalannya udah banyak banget, udah nambah terus ya Fadil ya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Maya dan Fadil. Oke, Bapak Ibu, buku Sahabat Permata Gemar Berbagi sudah dapat dibaca dan diakses secara gratis di situs bacapibo.com. Ini juga sebagai informasi, buku ini juga dilengkapi dengan lembar aktivitas untuk mendukung edukasi literasi keuangan. Dan nanti mungkin akan lebih lengkap lagi, nanti akan dipaparkan oleh Kak Aisyah Habir di sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan mengundang ada tamu spesial juga nih sebelum kita lanjut ke sesi bersama Kak Aisyah. Kita akan sudah hadir di tengah-tengah kita ini ada Ibu Anita dari SDN Pelamampang 09. Beliau adalah salah satu guru pendamping dari Permata Bangkit Cilik 2021 yang lalu. Kita akan mendengarkan langsung sedikit testimoni dari Ibu Anita. Selamat siang Ibu Anita, apakah sudah bisa ditampilkan di sini? Ya, siang Kak Nadia. Halo Ibu Anita. Halo. Belum muncul di saya ya? Ada nih. Oke. Selamat siang Bu Anita, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kak Nadia. Oke. Semoga sehat terus ya Kak Nadia. Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu Anita lagi di sekolah ya? Iya nih, masih di sekolah. Oke. Bu Anita, langsung saja ya Bu ya, kalau boleh. SDN Pelamampang ada beberapa kali nih ikutan. Ya. Mohon maaf. Jadi beberapa Ibu Anita dan Pelamampang kan sudah beberapa kali ya. Iya. Ibu Anita mungkin bisa
sharing seperti apa sih menurut Ibu Anita gitu ya, testimoni ini seperti apa untuk pengajaran keuangan di dalam cilik, perkembangan apa yang Ibu lihat dari situasi buku yang ikut kehidupan nabung. Siap. Terima kasih Kak Nadia sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bank Permata, Bankir Cilik, pibobaca.com, Kak Nadia, Mas Hengki dan rekan-rekan serta Mbak Aisyah dan juga guru-guru serta para peserta Bankir Cilik yang terpilih nih, karyanya keren banget kalian TOP BGT. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sekolah saya dari SD Pela Mampang 09 itu sudah beberapa tahun ikut kegiatan Bankir Cilik, kurang lebih 6 tahun ya Mbak Nandia ya. Nah ini mau ke 7 tahun insya Allah. Untuk kesan-pesannya itu banyak sih, banyak banget dari yang offline sampai online saat ini. Secara umum itu edukasi literasi ke anak-anak peserta Bankir Cilik itu yang tadinya tidak tahu Bankir Cilik itu apa, lalu literasi keuangannya itu apa, tentang 3 in itu apa sih. Tapi setelah mereka masuk menjadi duta menabung atau Bankir Cilik, mereka tahu apa itu 3 in. Jadi mereka lebih bijak dalam menggunakan uang yang mereka peroleh gitu. Jadi tidak selalu dijajankan terus. Nah, tidak selalu mereka berfoya-foya, tetapi mereka bisa memprioritaskan. Jadi ada skala prioritas gitu Mbak Nadia. Mana yang diinginkan, mana yang hanya kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, dari tahun ke tahun itu Bankir Cilik itu mengalami banyak progres bekerjasama dengan pibobaca.com itu ya. Aduh maaf Mbak Dani apa ya? Bacapibo.com. Oh iya bacapibo.com. Mohon maaf. Saking excitingnya jadinya ngeblank nih. Ya, ini sudah yang ketiga kali ya. Yang pertama itu tentang komik. Anak murid Pela Mampang 09 belum ada yang mewakili. Nah, alhamdulillah ketika cerpen ini 2 tahun berturut-turut Pela Mampang 09 anak muridnya terpilih 1 anak, cerpennya terpilih dan dibukukan. Itu sebuah prestasi bagi kami di SD Pela Mampang 09 karena melalui Bankir Cilik dan pibobaca.com ini bisa menemukan mutiara yang tersembunyi, istilahnya seperti itu. Dengan tangan dingin para pelatih, Mbak Maya dan yang lain-lainnya juga, kita awalnya, dia terpilih, kok bisa? Karena dari kesehariannya itu kan anak-anaknya kok seperti tidak diduga, tidak terduga gitu, kok dia gitu kan, ternyata wah ada bakat tersembunyi yang bisa ditampilkan. Nah, dalam perjalanan kami ini juga dalam membuat buku-buku dan juga itu mereka anak-anak muridnya juga tuh sangat excited banget, sangat gembira sekali, sangat senang mereka terpilih menjadi peserta Bankir Cilik. Bahkan teman-temannya itu mungkin bisa dibilang iri kali ya. Nah, jadi aku mau dong Bu, aku mau, tapi karena keterbatasan tidak semua bisa ikut. Ya, kami milih yang terbaik dari yang terbaik. Nah, dan program-program lainnya itu alhamdulillah dari Permata Bankir Cilik itu juga selain secara online, offline juga ada CSR ya, CSR dari Bankir Permata Hati. Alhamdulillah sekolah kami mendapatkan bantuan baik berupa materi, moral atau yang lain-lainnya untuk renovasi kecil-kecilan di sekolah ya, kayak semacam penggantian alat-alat sarana prasarana yang memang layak untuk sudah digantikan, untuk pengecatan ruangan, dan juga anak-anak juga belum lama ini yang kemarin ada Permata Hati juga datang, di situ ada secara online, tetapi mereka juga ada kegiatan yang mereka kuis. Nah, mereka ada beberapa yang mendapat buku, mereka sangat senang sekali. Intinya, terima kasih Permata, terima kasih pibobaca.com karena bisa
menemukan mutiara-mutiara yang terpendam dan juga istilahnya sudah diajak sekolah kami beberapa tahun, sudah mempercayakan sekolah kami, anak muridnya untuk menjadi peserta Bangkir Cilik. Maju terus Permata, maju terus pibobaca.com dan para pembina dan juga para pelatih untuk Kak Maya dan selain sebagainya. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Anissa untuk waktunya dan testimoninya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Kak Nadia. Ya, salam sehat selalu buat Bu Anissa dan Bapak Ibu di Oke. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan paparan dari Kak Aisyah Habirni selaku founder dan CEO dari Pibo. Kak Aisyah ini kita sudah bermitra dari tahun 2019 ya Kak Aisyah ya, dalam menghasilkan materi edukasi literasi keuangan dalam format buku cerita anak yang menarik dan menyenangkan, yang tadi juga sudah kita kasih teaser-teaser nih, ada 4 buku gitu ya. Baik Bapak Ibu. sekali. Iya, oke. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau nanti juga bisa raise hand pada saat sesi Q&A. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Kak Aisyah untuk memberikan pemaparan materi pemanfaatan teknologi digital dan buku cerita dalam pembelajaran dan pengembangan literasi keuangan. Silakan Kak Aisyah. Terima kasih Kak Nadia. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu terutama Ibu Rishal Maramis, Mas Hanggoro Seno atau Mas Hengki, dan Mas Andre Sebastian dari Permata Bank. Juga untuk semua kepala sekolah yang hadir, terima kasih sekali dan apresiasi dari kami sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama di sini mendengarkan berbagi pengalaman dan wawasan bersama-sama di ruang virtual ini. Mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, dibahas tentang adanya hasil terbaru nih dari program Permata Bangkir Cilik. Saya ingin tampilkan sekali lagi mungkin ya tampilan dari cover bukunya yang terbaru yang tadi disampaikan juga, karyanya dari salah satu anaknya Bu Anita yang tadi disampaikan, dan juga adik Fadil yang tadi bercerita tentang pengalamannya dengan layang-layang. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya kan tadi ada 5 cerpenis, jadi Fadil adalah salah satu dari Permata Bangkir Cilik yang cerpennya terpilih. Fadil dari SDN Pondok Kacang Barat 03 Tangerang Selatan. Selain Fadil ada juga Aim dari SDN 257 Pelita Bandung, ada Cahya dari SDN Ungaran 01 Yogyakarta, ada Arwan dari Pelamampang 09, dan juga ada Fasha dari SDN Jurangmangu Timur 02. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Maya, sangat-sangat menginspirasi sekali cerita-ceritanya, karena ternyata anak-anak tidak hanya berpikir untuk ketika menabung apa yang ia inginkan atau ia butuhkan, tetapi juga berpikir tentang orang lain tadi ya, tentang cerita, tentang berbagi. Jadi ini adalah suatu manifestasi juga mungkin ya dari prinsip ataupun konsep 3In tadi, bahwa tidak hanya tentang menabung dan jajan, tetapi ada juga prinsip ketiga yaitu bagiin, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk literasi keuangan yang sederhana sehingga cocok untuk tingkat sekolah dasar. Mungkin seperti itu. Saya ingin masuk kemudian ke sesi perihal literasi keuangan seru di kelas, didukung oleh teknologi digital dan buku cerita anak. Mungkin saya izin share screen, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, saya besarkan dulu.
Nah, sedikit perkenalan lagi, secara singkat saja, saya Aisyah Habir, salah satu pendiri bacapibo.com. Ini adalah platform perpustakaan digital khusus untuk anak-anak di Indonesia, terutama umur 4-12 tahun. Jadi sangat cocok untuk PAUD dan sekolah dasar. Sedikit ada penyampaian aja, materi kita ada 3, itu pendahuluan, kemudian solusi edukasi literasi keuangan masa kini, karena harus kekinian dong sekarang ya. Dan yang terakhir tentunya supaya lebih bisa terbayang untuk penerapannya seperti apa, kita ada sedikit tips praktis gitu untuk pemanfaatan buku cerita dalam penyampaian literasi keuangan di sekolah. Nah, sedikit pendahuluan aja, kita bicara terus dari tadi literasi keuangan. Sebenarnya literasi keuangan itu apa? Literasi sendiri itu apa? Literasi keuangan itu sebenarnya kan menjadi bagian dari 6 literasi dasar, sedangkan yang menjadi literasi paling utama adalah literasi baca dan tulis. Kadang-kadang orang memahaminya sebagai dapat membaca dan dapat menulis, tetapi sebenarnya lebih besar dan lebih luas daripada itu, di mana sebenarnya literasi itu sendiri adalah keterampilan berbahasa anak secara menyeluruh. Jadi tidak hanya tulisan saja, tapi juga lisan, bagaimana ia memahami apa yang ia baca, dan ketika dia memproses, mengolah, dan kemudian ia bisa sampaikan kembali. Jadi kalau misalnya boleh dipersingkat, saya memaknai literasi itu sebagai proses penciptaan makna, bagaimana anak memahami secara utuh apa itu konsep-konsep yang berhubungan dengan suatu hal. Jadi ketika bicara tentang literasi keuangan, tidak semata-mata ia mengerti tentang menabung, tetapi secara menyeluruh konsepnya seperti apa gitu. Jadi perihal pengelolaan uang, apakah memang kebutuhan ataupun keinginan apa yang ia butuhkan, dan kemudian kalau dia ada uang lebih, itu kemudian dapat bisa dibagikan dengan yang lain. Nah, itu sedikit cerita saja gitu tentang literasi keuangan. Nah, tetapi tentunya tadi udah disampaikan juga ya, literasi keuangan itu sangat penting, bisa dimulai dari sejak dini. Nah, selain itu, tapi apa yang bisa kita optimalkan lagi supaya edukasi literasi keuangan ini tidak hanya tentunya hanya untuk Permata Bengkel Cilik ini aja, juga bisa disampaikan tentunya dan bermanfaat untuk semua murid-murid dan semua sekolah. Karena kita juga sudah mempersiapkan beberapa, ya salah satunya adalah buku-buku ini yang dihadirkan oleh atau di sebuah karya khusus dari anak-anak untuk anak-anak yang tadi disampaikan oleh Kak Maya. Mungkin saya mau bertanya sedikit nih ke peserta ataupun Bapak dan Ibu ada di sini, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu saat mendengar kata-kata cerita, imajinasi, dan gambar? Mungkin bisa ditaruh di kolom chat aja, boleh? Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu saat mendengar kata-kata cerita, imajinasi, dan gambar? Boleh saya tunggu? Kira-kira apa yang terlintas? Dunia anak-anak. Wah, komik. Wah, oke, buku, betul. Bu Ririn, Bu Nani, Mas Jori. Benar sekali. Nah, cerita, imajinasi, dan gambar itu ada di buku cerita. Bisa kita pahami ya bahwa anak itu punya daya imajinasi yang luar biasa dan mereka itu sangat tertarik dengan gambar. Kalau sudah cerita, apalagi dengan disampaikan hal-hal dengan cerita, maka suatu hal ini menjadi lebih menarik dan bermakna bagi mereka. Jadi apalagi dengan sekarang adanya penerapan akan dilakukan kurikulum merdeka, lebih ada kemungkinan lagi nih kebebasan juga gitu untuk bisa menggunakan, memaksimalkan buku-buku cerita sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dan bermakna untuk siswa. Kenapa? Karena itu tadi ya gitu. Karena itu tentunya ada imajinasi, ada gambarnya, ada ceritanya, dan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Maya juga, kalau misalnya memang apalagi ceritanya
dekat dengan kehidupan anak-anak, mereka jadi lebih mudah untuk menyerapnya. Nah, bacapibo.com perpustakaan digital anak-anak yang dirancang khusus untuk anak-anak Indonesia ini menjadi satu wadah yang bisa menjadi dunia baca baru. Kami ada sekitar 600 judul buku bergambar yang bisa diakses, dan tentunya yang dari tadi disampaikan ada 4 buku anak dari program Permata Bangkir Cilik yang dapat dibaca di bacapibo.com. Nah, ini sangat-sangat berpotensi Bapak dan Ibu untuk dapat digunakan di sekolah masing-masing ya, untuk bisa kemudian sebagai media ajar tentang literasi keuangan ke anak-anak terutama di sekolah dasar. Ada Bintang Pandai Mengelola Uang, ini buku cerita bergambar. Tadi ada komik literasi keuangan, bentuknya komik, dan Kecil-Kecil Pandai Menabung merupakan kumpulan cerpen, dan juga sama yang terbaru paling grace nih diberikan intip nih untuk Bapak dan Ibu sekalian hari ini. Yang akan dirilis adalah Sahabat Permata Gemar Berbagi, juga merupakan sebuah kumpulan cerpen. Empat buku ini dapat diakses secara gratis, jadi bisa kemudian misalnya disampaikan secara sinkron ataupun asinkron, misalnya dimintakan anak untuk membuka sendiri di rumah, dan kemudian bisa melakukan tanya jawab kemudian ketika di kelas. Nah, ini mungkin saya izin untuk share screen perpustakaan digital bacapibo.com-nya. Ini adalah tampilan halaman beranda ataupun homepage. Ini langsung saja kalau misalnya mau mencari, misalnya ini kalau dapat digunakan untuk menceritakan tentang literasi keuangan, tentunya misalnya kita pakai langsung search aja, biasanya kalau literasi keuangan berhubungan dengan menabung gitu misalnya. Jadi tinggal dimasukkan saja kata kunci seperti ini. Jadi bisa kelihatan juga ya, ada juga yang tentang sejarah uang, tentang senang menabung, tetapi ya tentunya banyak sekali ini juga adalah hasil dari Permata Bangkir Cilik yang itu tadi menurut saya sangat-sangat luar biasa, karena ini adalah karya anak untuk anak. Jadi menjadi satu hal yang membuat sangat relevan, dan akhirnya untuk mereka bisa lebih mengerti dan menyerap semua pesan-pesan baiknya. Seperti itu. Nah, koleksi ini juga kalau misalnya ingin tahu Bapak dan Ibu misalnya apa saja yang menjadi isi, dapat diklik kemudian dibaca sinopsisnya terlebih dahulu, baru kemudian bisa kalau misalnya ingin dibaca, bisa untuk kemudian diklik button baca. Seperti itu ya. Nah, ini bisa diakses kapan saja, di mana saja, melalui berbagai gadget. Jadi kalau misalnya pakai handphone bisa, pakai laptop bisa. Ini kita intip nih buku terbarunya, Sahabat Permata Gemar Berbagi. Wah, ini dia nih ide ceritanya dari 5 anak-anak Permata Bangkir Cilik 2021. Ada Layang-Layang Persahabatan tadi ya, yang karya Adik Fadil, Tawa Bahagia Berbagi dari Aim, Selendang Baru Sinta dari Cahya, dan Baju Batik untuk Kakek dari Arwan, dan kemudian juga Buah dari Kebaikan Hati Salman dari Fasya. Nah, ini sudah siap. Nah, ini adalah karakter-karakternya, ada 6, siap untuk dibaca dan bisa digunakan di sekolah Bapak dan Ibu, sehingga cerita-cerita baik dan pesan-pesan yang ada di sini dapat kemudian tersampaikan. Seperti ini ya contohnya gitu, kalau misalnya ingin mengumpulkan 50.000, jadi artinya bisa menabung 5.000 setiap harinya untuk 10 hari ke depan gitu. Itu kan hal-hal yang mereka dapat pelajari dan kemudian dapat diserap juga. Seperti itu.
Nah, ini sangat mudah untuk diakses. Lalu kemudian ini sendiri untuk diaksesnya bisa di bacapibo.com secara gratis, jadi silahkan untuk dikunjungi. Nanti ada juga lembar aktivitas yang dapat diakses juga dan di-download secara gratis. Sebentar, saya akan masuk kembali ke presentasinya. Nah, ketika tadi ya buku-buku tentang menabung dan literasi keuangan itu banyak sekali gitu, dan ada 4 dan bentuknya berbeda-beda. Seperti apa sih, gimana caranya tipsnya memilih buku cerita yang tepat untuk menyampaikan literasi pesan-pesan literasi keuangan terhadap siswa-siswi. Saya ada 3 tips yang cukup simpel sebenarnya. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan capaian pembelajarannya. Ini yang biasa untuk bikin RPP, ini pasti juga sudah paham. Tetapi diusahakan untuk mungkin semakin spesifik semakin baik. Karena kadang-kadang misalnya kita belajar nih literasi keuangan itu kan besar ya. Dan kemudian kira-kira bisa kita kerucutin lagi, misalnya hal yang kita mau sampaikan, kompetensi ataupun pesan ataupun ilmu yang disampaikan adalah nilai uang. Tapi kemudian lebih dikerucutin laginya dengan misalnya menghitung pecahan uang. Jadi hal ini kita bisa ketika kita pecah kembali, buku-buku yang kita bisa gunakan juga jadi lebih spesifik. Jadi artinya memang ada cerita tentang pecahan uang, ataupun nanti bisa dilihat dari gambar ilustrasinya. Itu semua itu kemudian bisa sangat disesuaikan. Karena memang bisa dihubungkan dengan berbagai elemen cerita gitu. Jadi apakah dari karakternya, dari ya tadi ilustrasinya gitu. Tidak melulu semuanya harus ada dari teksnya saja. Nah, untuk si buku cerita itu sendiri perannya itu juga bisa banyak. Jadi tidak hanya misalnya hanya sebagai pengikat tema saja, tapi bisa mungkin diintroduce-nya itu di awal sebagai pembuka cakrawala. Jadi bagaimana memancing rasa ingin tahu siswa. Kita sebutkan sesuatu yang kira-kira gimana ya dengan kalau misalnya layangan putus gitu, itu bisa kemudian beralih menjadi belajar mengelola keuangan. Itu misalnya itu jadi suatu pertanyaan yang kemudian memantik rasa ingin tahu siswa. Lalu tentunya sebagai pengikat tema yang menyatukan berbagai topik bahasan pembelajaran, karena tentunya kita bisa variasikan dengan media belajar yang lain. Yang ketiga kemudian jadi penguat tujuan pembelajaran. Nah, ini menajamkan lagi. Nah, itu tadi ya, kita kan ingin lebih spesifik tentang menyampaikan suatu hal. Si cerita ini bisa hadir untuk menajamkan kembali. Dan yang terakhir tentunya adalah sumber informasi. Nah, ini untuk buku Bintang Pandai Mengelola Uang terutama itu sangat-sangat banyak informasi perihal literasi keuangan. Jadi mengenai ATM itu singkatannya apa? Ayo Bapak Ibu tahu nggak kalau misalnya singkatan ATM itu apa? Setiap hari dipakai, tapi mungkin tahu nggak itu singkatan dari apa? Nah, itu semuanya ada di buku Bintang Pandai Mengelola Uang. Nah, ini menyediakan aneka pengetahuan dan wawasan yang kemudian bisa disampaikan dan digunakan juga ketika melakukan pembelajaran tentang literasi keuangan. Yang terakhir tentunya kegiatannya seperti apa ketika menggunakan buku cerita. Jadi tidak hanya membaca saja Bapak dan Ibu, tentunya setelah membaca lalu apa. Jadi kita harus siapkan juga umpan baliknya. Kita bikin variasi dan padukan dengan membaca dengan kegiatan seru yang lain. Tentunya anak-anak senang dengan ini ya, kegiatan menyenangkan seperti unsur permainan contohnya. Dan harus kita bikin variasi juga bagaimana caranya dia melakukan suatu hal yang dia terapkan. Jadi seperti contohnya sebenarnya bagaimana anak-anak ini diminta untuk menulis cerpennya mereka,
itu adalah sebenarnya suatu proses di mana ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di program Permata Bangkir Cilik kemudian mereka terapkan di dalam karya tulis sehingga sebenarnya itu semakin terproses di pemikiran mereka, jadi semakin ngelotok gitu ya istilahnya pembelajaran yang mereka terima gitu, dan akhirnya mereka paham secara menyeluruh tadi ya. Literasi itu adalah satu proses untuk memahami. Yang terakhir adalah tentunya kita harus interaktif dengan hasil yang terukur juga. Nah, yang terakhir sempat tadi dikasih teasernya sedikit sama Kak Nadia. Kegiatan-kegiatan ini juga sudah disiapkan oleh persembahan nih dari Permata Bank dan juga dibantu oleh Pibo. Saya akan berganti lagi sebentar, izin ya Bapak dan Ibu, pergi ke bacapibo.com kembali. Sebentar, saya harus ganti. Sebentar. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Ya, terlihat Kak. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu ada satu lagi nih bonus. Untuk Bapak dan Ibu pasti suka dong dengan bonus ya. Bahwa di bacapibo.com ini sekarang secara gratis juga bisa download lembar aktivitas yang berbagai macam tema. Terutama ini salah satunya adalah literasi keuangan. Nah ini dia, contohnya bisa langsung diklik unduh, akan membantu Bapak dan Ibu sekalian juga untuk menggunakan buku cerita kumpulan cerpen yang terbaru ini ya, sahabat Permata Gemar Berbagi. Bagaimana hal-hal apa yang kemudian bisa disampaikan ataupun digunakan untuk membantu anak-anak lebih mengerti apa itu literasi keuangan dan juga pesan-pesan yang ada di dalamnya. Jadi ini bisa untuk lembar pertama memberikan inspirasi juga untuk Bapak dan Ibu bahwa di dalam sini bisa ada lembar aktivitasnya, kegiatannya apa saja. Yang pertama adalah stop dan renungkan seperti ini. Jadi nanti ke halaman-halaman silahkan ya tadi diakses bukunya. Dan untuk halaman-halaman tertentu bisa kemudian kita ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang untuk dijawab oleh anak-anak gitu sehingga mereka juga memproses, oh ini diajak berpikir tentang oh cerita yang Fadil layang-layangnya seperti apa ya gitu contohnya. Lalu seperti tadi kegiatan yang menyenangkan kita buat sebagai satu permainan. Nah ini pasti tahu dong TTS ya. Ini untuk orang-orang lama seperti kita. Ini sangat senang juga tapi untuk permainan. Jadi seperti apa gitu orang ini sekalian untuk mencari atau memperkaya kosakata. Ya, jadi orang yang murah hati atau suka beramal itu adalah dua. Ayo siapa yang tahu? Nah ini juga kemudian kita perkaya lagi untuk kosakata yang berhubungan dengan literasi keuangan. Nah ini contohnya mencocokkan kembalian, kemudian ini menambahkan ini tadi ya misalnya nilai uang, lembar-lembar uang, dan juga tentang membeli. Bagaimana kalau misalnya kita punya budget gitu misalnya, kita punya satu keranjang belanja tapi kita punya budget 300.000. Nah ini semua apakah bisa kebeli atau tidak? Jadi ini satu kegiatan ataupun exercise yang kemudian bisa dilakukan bersama-sama dengan anak gitu. Sehingga kalau misalnya belanja dengan budget tuh seperti apa sih gitu. Jadi mereka bisa kemudian mempraktekkan ilmu-ilmu tadi gitu. Kalau misalnya kan tentunya dengan kita menerapkan dan praktek hal ini sehingga bisa lebih dipahami lagi oleh anak-anak. Nah ini adalah bonus nih Bapak dan Ibu. Silakan datang ke bacapibo.com, bisa diunduh secara gratis dan bisa digunakan bersamaan dengan membaca buku kumpulan cerpen yang terbaru. Tadi adalah Sahabat Permata Gemar Berbagi. Seperti itu dari saya sedikit sharing berbagai inspirasi ataupun ide untuk bagaimana nih
persembahan beberapa buku ya. Tadi udah ada 4 persembahan buku dari Permata Bank dan Permata Bangkir Cilik. Tentunya bisa dioptimalkan lagi untuk sekolah-sekolah dan murid-murid melalui para guru dan kepala sekolah yang menjadi agent of change tadi yang disampaikan oleh Kak Maya. Seperti itu Kak Nadia. Oke, terima kasih banyak Kak Aisyah Terima atas kasih. paparannya yang sangat menyeluruh dan detail dan iya, terima kasih Kak Aisyah untuk paparannya. Mungkin sekarang langsung saja kita sesi selanjutnya adalah sesi Q&A nih Kak Aisyah. Kami mempersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan baik kepada Kak Aisyah atau ke Kak Maya atau bisa juga ke Mas Hengki dari Permata Hati juga kami persilakan langsung saja disampaikan melalui kolom chat atau bisa raise hand juga. Oke, mungkin yang pertama saya udah dapat pertanyaan nih tadi ada di kolom chat dari Ibu Gantini dari SDN Jurang Mangu Timur 01 Tangerang Selatan bertanya ke Kak Maya. Boleh ditampilkan Kak Mayanya menemani saya. Oke, pertanyaannya ini adalah Kak Nindya, Kak Maya mau tanya bagaimana cara mengawali menulis kepada anak mungkin awal menggali dan mengencourage anak untuk nulis tuh ngajarnya gimana gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, mungkin kita sebagai pengajar perlu tahu dulu seperti apa atau bagaimana kemampuan murid kita, sampai di mana. Apakah kemampuan menulisnya itu dasar sekali, yang ngeblank misalnya nggak harus menulis apa, atau yang dia itu sebenarnya sudah punya ide tapi nggak bisa nulisnya, atau dia udah bisa nulis tapi bahasanya nggak runut. Nah, ini perlu kita ketahui dulu anak-anak kita itu yang mana. Kalau saya biasanya bagaimana menstimulasi anak untuk mereka senang menulis atau langkah awal supaya menulis, yang pertama adalah banyak-banyak cerita. Banyak-banyak bacain buku cerita. Ini efektif untuk level anak manapun ya, untuk kemampuan menulisnya ya. Dengan kita sering memberikan stimulasi cerita, dibacain buku, read aloud, diskusi buku, itu anak-anak akan punya banyak sekali asupan bahan bakar untuk mereka menulis. Karena saya yakin bahwa setiap anak itu bisa menulis, hanya saja mereka itu bingung idenya apa nih untuk nulis, kayak gitu. Nah, ketika mereka sudah tahu apa yang mau diceritakan, apa yang mau dituliskan, itu akan lebih mudah. Nah, nanti setelah itu mengenai teknik menulis itu bisa sambil berjalan. Tapi yang pertama membuat anak itu bisa menulis adalah berikan mereka banyak asupan ide dengan membacakan banyak cerita, diskusi, ngobrol, dan interaksi dengan anak-anak itu. Biasanya yang paling susah itu menuangkannya dalam tulisan tuh apa, karena mereka nggak punya ide cerita gitu di kepalanya. Tapi kalau udah punya ide cerita itu lebih mudah. Nanti selanjutnya akan kita pandu dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti itu, Kak. Iya, karena mungkin dengan dikasih cerita-cerita, dibacakan cerita itu juga mereka juga semakin terstimulasi untuk berimajinasi gitu ya Kak ya? Betul, terstimulasi tentang imajinasi, kosakata. Karena kadang-kadang anak-anak itu bingung menulis karena nggak tahu harus nulis apa. Kosakatanya masih ini pemilihan diksi saja. Itu juga jadi PR nih buat anak-anak zaman sekarang. Karena mereka biasanya kan banyak nonton film, gambar-gambar bergerak gitu ya. Nah, pemilihan kata itu jadi sesuatu yang susah keluarnya gitu kalau misalnya kita nggak terpapar gitu ya. Mau ngomong ini tapi gimana ya nulisnya ini awalnya gimana ya gitu. Tapi kalau misalnya kita sering ngobrol, anak-anak yang bisa menceritakan ide ceritanya itu pasti bisa menulis. Jadi lebih mudah verbal dulu, ya udah dituliskan aja apa yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya untuk jawabannya. Ini kita sudah ada pertanyaan selanjutnya nih di kolom chat. Ada dari Ibu Lupna Khoironi dari SDN Jurang Mangu Jurtim 02 Tangsel.
pertanyaannya adalah bagaimana, ini kelanjutannya ya, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis. Mungkin kalau tadi kan awalnya, nah sekarang pada saat misalnya anak sudah mulai menulis, tapi supaya tidak di situ-situ aja dan mulai bisa berkembang kreativitasnya, seperti apa Kak Maya? Oke, jadi sebenarnya kan ide menulis itu bisa ada di sekitar kita ya. Cuman bagaimana kita mengolahnya jadi ide yang kreatif itu yang jadi PR sebenarnya. Nah, ada satu pertanyaan kunci yang bisa kita lontarkan ke anak-anak untuk menstimulasi mereka berpikir kreatif. Yaitu yang pertama dengan menanyakan bagaimana jika. Jadi kayak misalnya kalau saya biasanya main games, oke, pilih salah satu benda yang ada di sekitar kalian. Apa misalnya tumbler gitu ya, misalnya ada tumbler gitu ya. Oke, tumbler atau apa, buku atau apa. Nah, sekarang bayangkan bagaimana jika tumbler ini bisa bicara. Kira-kira dia mau ngomong apa ya? Bayangkan bagaimana jika tumbler ini bisa bergerak. Kira-kira dia mau kemana? Gitu. Bayangkan ketika tumbler ini bisa merasakan. Kira-kira perasaannya gimana sih? Nah, itu nanti yang akan kita pandu untuk mereka mengembangkan ide ceritanya. Jadi bagaimana jika dan lekatkan dengan aspek-aspek ini ya manusiawi ya, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, kemudian kalau dia bergerak itu seperti apa. Jadi aspek-aspek manusiawinya dilekatkan. Nah, itu mereka akan berimajinasi. Wow, tumbler bisa ngomong apa ya kira-kira? Itu kan pasti mikir ya. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita dorong untuk ngomong gini, kenapa ngomong gini, kenapa? Nah, akhirnya kita akan pandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang biarkan anak-anak sendiri yang menemukan jawabannya. Oke. Dari sudut pandang mereka gitu ya, Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya. Mudah-mudahan cukup menjawab ya untuk Ibu Lubna Khaironi dari Jurtim 02 Tangsel. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Bapak Ibu juga dipersilakan kalau ada yang mau langsung open mic dengan raise hand terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa yang dari Jakarta, Tangerang, atau yang jauh-jauh dari Medan, Surabaya, Malang, Jogja. Ada yang ingin bertanya? Mumpung kebetulan ada Kak Aisyah, ada Mas Hengki, dan ada Kak Maya nih di sini. Ya. Ada yang langsung. Assalamualaikum. Ya, monggo ada Ibu Gantini. Ini yang tadi juga menanyakan pertanyaan pertama ya, Bu ya. Monggo, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ini awal ikut di Banker ini, jadi yang akan saya tanyakan itu kegiatan nanti itu Banker ini selama berapa lama, terus apa saja gitu yang nanti akan diberikan ke siswa gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagus sekali ya literasi dalam rangka literasi ini. Tadi terima kasih kepada Kak Maya yang sudah menjelaskan bagaimana mengawali. Alhamdulillah, insya Allah bisa dieksekusi saya ke anak-anak seperti apa yang tadi Kak Maya sampaikan gitu. Sangat membantu untuk nanti saya ke anak-anak gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Jadi kelihatannya saya masih agak belum ini gitu, belum paham banget ya untuk di Banker ini nanti seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gantini dari SDN Jurtim 01. Itu berarti pertanyaannya lebih kepada program Permata Bangkir Cilik ya, Ibu Gantini ya. Mungkin saya persilahkan kepada Kak Aisyah atau Mas Hengki yang bisa jawab. Kak Aisyah dulu deh. Oke, terima kasih untuk Bu Gantini pertanyaannya. Jadi hari ini kami share hasil-hasil dari Permata Bangkir Cilik program-program sebelumnya yang dapat dioptimalkan di sekolah-sekolah, Bu. Jadi memang kalau untuk hari ini semangatnya adalah semangat berbagi, sehingga apa yang dihasilkan dari program-program sebelumnya itu bisa digunakan gitu. Jadi makanya tadi disampaikan beberapa hal yang bisa digunakan oleh semua.
Tapi memang ini bisa dibilang adalah program awal kali ya, pembuka dari Permata Bangkir Cilik di tahun ini 2022. Nah, kalau programnya sendiri itu akan dimulai sebentar lagi, memang akan dimulai di akhir Juli mendekati awal Agustus, dan program ini biasanya berlangsung selama 2,5 hingga 3 bulan, di mana anak-anak terpilih nanti dari sekolah-sekolah yang terseleksi itu kemudian akan mereka melewati beberapa sesi-sesi kelas yang dimana mereka mendapatkan banyak pengetahuan dan juga pengalaman. Kemudian setelah mereka mendapatkan pengetahuan untuk mungkin beberapa minggu gitu ya, beberapa kali pertemuan online, setelah itu ada workshop yang mereka harus ikuti juga dengan tugas-tugas yang kemudian akhirnya itu akan dikumpulkan semuanya di akhir program setelah 3 bulan tadi gitu. Salah satunya adalah menulis cerpen seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin sedikit informasi seperti itu ya, secara garis besar untuk programnya, untuk mereka belajar menjadi duta menabung cilik yang punya jiwa pemimpin kreatif. Seperti itu. Dan yang harapannya bisa menularkan kebiasaan menabung ke Pastinya, mereka betul gitu sekali. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Gantini, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ya Bu ya, itu untuk garis besarnya Permata Bangkir Cilik. Selanjutnya, terima kasih kami Bu Gantini. Baik, selanjutnya kami persilakan kembali, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Wah, ini sudah ada pertanyaan lagi nih, selanjutnya dari Ibu Nani, dari SDN PKT 04. Halo Ibu Nani. Ditanyakan apakah tahun ini akan offline atau online katanya. Kita langsung jawab aja kali ya, masih online Bu Nani. Untuk tahun ini kita masih online Bu, jadi seperti itu, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi keseruan gitu ya Kak Aisyah ya, keseruan dan efektivitas dari Permata Bangkir Cilik, mudah-mudahan insya Allah ya mudah-mudahan tahun depan lah ya kita bisa ketemu langsung lagi gitu. Dan walaupun secara online tetap semakin ramai ya, mudah-mudahan karena dia insya Allah bisa semakin ramai. Oke, selanjutnya masih adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu seperti Ibu Gantini tadi dari Jurtim 01 yang sebelumnya belum pernah ikut Permata Bangkir Cilik, sekarang ini baru nih ketemu dengan Permata Hati dan Pibo gitu kan. Baru tahu nih apa aja sih yang sudah dilakukan Permata Hati bersama Pibo dalam edukasi literasi keuangan untuk anak-anak sekolah dasar gitu ya. Mungkin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Boleh raise hand untuk open mic seperti Ibu Gantini tadi. Ibu Anita, kok dada-dada? Ya, masih adakah? Atau sudah cukup jelas semuanya nih? Kira-kira excited nggak nih untuk Permata Bangkir Cilik 2022? Oke. Bu, siapa tuh Bu Vida pengen cepat-cepat ngisi teka-teki silang Kak katanya yang tadi. Oh gitu, iya. Kita juga ini ya, kami juga dari Permata Hati sama Pibo ngelihat lembar itu juga, wah kita pengen ikutan semua nih, jadi kembali ke masa lalu kalau katanya Kak Aisyah tadi TTS untuk orang-orang zaman dulu gitu ya, orang-orang lama gitu ya Kak Aisyah ya, kita mah pengen jadinya ikutan melakukan semua lembar kegiatan. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin sudah cukup jelas paparan dari Kak Aisyah, dari Kak Maya dan Mas Hengki. Kalau misalnya Bapak Ibu ke depannya masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang Permata Bangkir Cilik ataupun tentang edukasi literasi keuangan yang sudah kami lakukan, kami tentunya terus terbuka. Kami tentunya terus terbuka untuk Bapak Ibu kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui Pibo.
nanti kita jawab bersama. Dan mungkin sebelum kita tutup acaranya, saya langsung undang lagi nih Kak Aisyah dan Mas Hengki mungkin untuk closing statement dulu nih, Mas Hengki dan Kak Aisyah, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru, mungkin buat Fadil dan ada beberapa adik duta menabung nih sepertinya tadi yang ikutan gitu ya. Apakah ada closing statement? Mungkin pertama saya persilakan kepada Mas Hengki dulu deh. Oke, terima kasih Kak Nadia. Baik, Bapak, Ibu guru sekalian, semoga acara atau paparan dari siang dan sore hari ini, diskusi kita juga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk memulai juga menanamkan kebaikan menabung begitu ya, dan bisa juga menularkan pengelolaan uang sejak dini sebagai agent of change di sekitar kita. Melalui bacapibo.com tadi cara akses secara online sudah dijelaskan oleh Kak Aisyah tadi, bahwa juga sudah ada beberapa tools yang bisa Bapak Ibu unduh gitu ya, tinggal dicoba, dipraktekkan. Kemudian juga dari Permata Bank, kami dari Permata Hati juga selama 4 tahun ini juga sudah menghasilkan adik-adik, sudah menghasilkan cerpen-cerpen terbaik mereka, kumpulan cerpennya. Ini adalah suatu bahan bacaan yang sangat menarik, sangat baik ya, berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kami terus berusaha untuk menciptakan generasi penerus Indonesia yang cerdas finansial, dan atas nama Permata Hati, Permata Bank, saya ucapkan terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hengki untuk closing statement-nya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Aisyah, mungkin bisa disampaikan harapan-harapan dan closing statement-nya. Silakan Kak. Terima kasih Kak Nadia. Saya ingin menggaungkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hengki. Terima kasih untuk dukungan semua sekolah dan berikut kepala sekolahnya terhadap program Permata Bankir Cilik selama ini. Dan sangat bangga dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh para Permata Bankir Cilik. Terutama, tetapi untuk yang ingin disampaikan juga, karya-karya ini dan pesan mengelola keuangan secara bijak dari dini itu diharapkan itu tadi si pesan baik ini tidak hanya berhenti di siswa-siswi Permata Bankir Cilik yang ikut program, tetapi juga bisa kemudian ditularkan ke semua secara lebih luas lagi. Mungkin seperti itu yang diharapkan, dan semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu guru dan juga murid-murid di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih Kak Aisyah untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi sesi diskusi kita hari ini, Virtual School Roadshow untuk edukasi literasi keuangan untuk sekolah dasar. Dan mungkin terakhir sebelum closing, saya ingin menyampaikan beberapa hal nih ya, informasi mengenai Permata Bankir Cilik 2022 untuk menjawab juga mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi program Permata Bankir Cilik 2022 ini akan segera dilaksanakan, nanti insya Allah akan dimulai bulan Agustus nih Bapak Ibu, dan akan Agustusnya nanti ini akan mulai awalnya nanti ada pelatihan untuk guru pendamping terlebih dahulu, baru nanti akan ada kelas-kelas untuk para Permata Bankir Ciliknya. Lalu kemudian kelas akan dilaksanakan sepanjang bulan Agustus hingga awal September dan ditutup dengan kelulusan Duta Menabung tahun 2022. Nah, program masih akan dilaksanakan secara online, menjawab Ibu Nani tadi, dan mencakup 15 sekolah dan sekitar 150 siswa-siswi sekolah dasar. Dan modul yang akan disampaikan masih sama kurang lebih, nanti akan ada dasar-dasar menabung termasuk pembuatan jurnal keuangan, pengetahuan tentang perbankan, kelas menulis kreatif bersama Kak Maya, storytelling dan public speaking, serta dasar-dasar berkebun. Nanti kita juga akan belajar buat adik-adik, supaya adik-adik bisa mulai belajar gimana caranya berhemat dan menjadi awal buat masa depan yang berkelanjutan. Dan sekolah-sekolah yang perwakilannya hadir hari ini nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan undangan dari kami untuk menjadi peserta program Permata Bankir Cilik 2022. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Mungkin sebelum closing juga saya ingin memohon Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang nanti linknya akan dibagikan oleh panitia di
kolom chat, mohon bantuannya agar panitia di-share di kolom chat supaya Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengisi ya, supaya nanti ada untuk apa ya, untuk umpan balik bagi kami dan supaya kami bisa memperbaiki lagi ke depannya seperti apa, begitu. Dan sebelum kita ya. Maaf Mbak Nadia, ini untuk absennya perlu izin itu loh. Perlu izin bagaimana? Mohon maaf, maksudnya perlu izin? Iya, belum bisa dibuka karena perlu izin gitu. Oh, linknya ya? Iya. Oh, oke, baik. Terima kasih. Jadi belum bisa. Terima kasih Bu Anita sudah menginformasikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain juga masih belum bisa buka linknya. Mohon bantuannya rekan-rekan panitia untuk dibuka linknya ya. Jadi nanti akan di-share linknya absen dan feedbacknya. Nanti juga bisa di-share juga secara nanti via WhatsApp juga ya, jika nanti di chat ini tidak sempat dibuka linknya. Oke, sebelum itu kita ingin foto dulu, boleh Bapak Ibu untuk mengabadikan momen hari ini? Aku boleh ikut foto nggak Kak Nadia? Boleh dong Bu Yani, boleh banget. Halo Kak Maya, boleh dong. Lah, mana aku belum kebuka Bu ini? Ya bentar, oh iya. Baik Bu. Untuk Bapak Ibu yang lain masih ada nih Bapak Ibu di Malang nih, saya lihat belum dibuka nih, yang di Medan juga, yang di Yogyakarta di Bapak Rungki di Pundong. Terus siapa lagi nih? Dari SDN Sidotopo, dari SDN Pundong, dari SDN Model Malang juga masih belum. Ada lagi dari mana nih yang belum dibuka? Kalau bisa dibuka semua supaya semakin banyak semakin seru. Oke, di sini ada beberapa slide. Aba-abanya dari siapa nih? Dari saya aja kalau gitu ya. Oke, mohon ditahan nanti senyumnya yang lebar supaya kita dapat semua ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kalau boleh satu lagi nih, kita ada gayanya permata hati dengan hati seperti ini nih Bapak Ibu bentuknya. Nih, hati dengan hati. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru dari 9 kota, dari 23 sekolah yang sudah hadir siang ke sore hari ini. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Kak Aisyah, Kak Maya, Mas Hengki, dan Adik Fadil. Terima kasih, sukses terus semuanya. Salam sehat buat semuanya. Bagi yang belum mengisi survei, sekali lagi mohon bantuannya untuk mengisi supaya untuk perbaikan kami ke depannya. Baik, selalu semangat berkreasi dan berinovasi dalam menyampaikan edukasi literasi keuangan untuk sekolah dasar, untuk adik-adik kita, untuk Indonesia yang lebih bijak mengelola keuangan. Salam sehat dan salam dengan hati. Salam. Terima kasih, Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fadil. Ada dia, nanti kamu merindukan aku loh. Kenapa merindukan? Nanti kita WhatsApp-WhatsAppan. Assalamualaikum. Tapi kan aku nggak bisa ikut jum-juman. Iya nih mah orang lama. Yani, aku diganti dulu sama yang lebih muda. oh baik. Oke Bu Yani. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya Kak. Monggo Ibu, salam sehat ya Bu. Sampai ketemu. Terima kasih. Oke, absennya sudah bisa kebuka nih Mbak Nadia. Saya mau isi dulu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, linknya sudah dibuka. Sudah bisa. Silahkan tolong diisi dulu. Siap, Mbak. Terima kasih. Iya. Izin live ya semuanya Mbak Nadia, Mbak Aisyah. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Bu Anita. Sehat-sehat. Sama-sama Mas Hengki. Terima kasih semuanya. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.